Suamiku diam-diam punya istri siri. Uang hasil kerjaku dipakai untuk umroh mertua dan istri keduanya. Sekarang, aku gugat cerai dan kubekukan semua uangnya. Ini kisah tentang balas dendam seorang istri yang terkhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Hari-hari kulalui dengan senyuman yang terpatri di bibir. Hijab panjang yang kupakai terasa seperti mahkota, melengkapi kebahagiaan yang kurasakan di samping suamiku, Rizky. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun yang dipenuhi tawa, cinta, dan rencana masa depan yang indah. Aku, Amira, adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Karierku menanjak pesat, dan aku bangga bisa menjadi tulang punggung finansial keluarga kami. Semua orang di kantor mengenalku sebagai sosok yang gigih, teliti, dan ambisius. Namun, di rumah, aku adalah Amira, wanita yang mencintai suamiku dan siap melakukan apa saja demi kebahagiaan kami. Rizky, suamiku, adalah seorang arsitek yang merintis bisnisnya sendiri. Penghasilannya belum sebanding denganku, namun itu tidak pernah menjadi masalah. Kami adalah tim yang solid. Semua uang yang kami hasilkan, ku kelola dengan penuh tanggung jawab. Aku membuatkan rekening tabungan khusus untuk biaya pendidikan anak-anak kami kelak, rekening investasi, dan yang paling penting, rekening dana darurat. Aku percaya, dengan manajemen keuangan yang baik, impian kami untuk membeli rumah sendiri akan segera terwujud. Setiap malam, Rizky selalu memijat kakiku setelah aku pulang kerja. Dia selalu membisikkan kata-kata manis, memuji keberhasilanku, dan berterima kasih atas semua yang sudah kuberikan. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Pria yang kutemui di bangku kuliah ini benar-benar membuatku merasa dicintai dan dihargai seutuhnya. Bagiku, rumah tangga adalah tentang saling melengkapi. Jika aku kuat di bidang finansial, dia kuat di bidang kasih sayang. Rizky juga sangat dekat dengan ibunya, mertuaku, Ibu Ratna. Hubungan mereka begitu akrab, dan aku sering melihat Rizky memijat bahu Ibu Ratna saat berkunjung ke rumah. Ibu sangat beruntung punya menantu seperti Amira, kata Ibu Ratna suatu hari, membuatku tersipu malu. Kata-kata itu begitu menenangkan hatiku. Aku merasa diterima sepenuhnya di keluarga Rizky. Aku dan Rizky sering menghabiskan akhir pekan dengan merencanakan dekorasi rumah impian kami. Kami membuka-buka majalah arsitektur, mencatat detail-detail kecil yang kami inginkan, dan tertawa saat membayangkan betapa bahagianya kami di sana nanti. Kami juga rutin pergi ke panti asuhan, membagikan rezeki yang kami miliki, sebagai wujud syukur atas limpahan karunia Tuhan. Kami memang belum dikaruniai buah hati. Dokter bilang tidak ada masalah pada kami berdua, hanya masalah waktu. Aku yakin, anak akan datang di saat yang tepat, saat kami sudah siap secara mental dan finansial. Rizky selalu menguatkanku, sabar ya, sayang. Semua sudah ada jalannya. Dukungan dari Rizky membuatku semakin giat bekerja. Aku bahkan mengambil proyek tambahan untuk mempercepat terwujudnya mimpi kami. Aku tidak pernah merasa lelah, karena aku tahu semua ini kulakukan demi masa depan yang lebih baik untuk kami. Rizky adalah alasanku berjuang, rumah adalah tujuan kami, dan cinta adalah bahan bakar yang tak pernah habis. Rizky adalah pria yang paling peduli yang pernah kutemui. Setiap pagi, dia selalu menyiapkan sarapan untukku, bahkan saat aku buru-buru. Aroma kopi dan roti panggang yang ia buat selalu menjadi penanda hari yang baik. Makan yang banyak, sayang. Biar semangat kerjanya, ucapnya sambil mengusap lembut puncak kepalaku. Saat aku sedang menghadapi tekanan berat di kantor, dia adalah orang pertama yang kurindukan. Dia selalu punya cara untuk menghiburku. Terkadang, dia hanya menemaniku, membiarkanku melepaskan semua beban dengan air mata,
lalu memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Di lain waktu, dia akan mengajakku ke bioskop atau sekadar makan es krim di pinggir jalan, membuatku tertawa lepas seolah tak ada masalah yang berarti. Hubungan kami begitu transparan. Kami tidak memiliki rahasia. Aku tahu setiap kode banknya, dia tahu setiap PIN kartu kreditku. Dia selalu mengatakan bahwa kepercayaan adalah fondasi terpenting dalam pernikahan, dan dia tidak pernah memberiku alasan untuk meragukannya. Aku hanya butuh kamu, Amira. Kamu sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu selalu ia ulang-ulang, menanamkan rasa aman yang tak tergantikan di dalam hatiku. Tidak hanya padaku, Rizky juga sangat perhatian pada keluarga besarku. Ia selalu menelepon ibuku setiap akhir pekan, menanyakan kabar dan mengajak mengobrol. Rizky itu seperti anak laki-laki yang gak pernah ibu punya, kata ibuku suatu hari. Aku tahu, keluargaku benar-benar menyayanginya. Aku ingat saat aku sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Rizky tidak pernah meninggalkanku. Dia tidur di kursi, memijat kakiku, dan menyuapiku makan. Saat itu, aku merasa betapa besarnya cinta pria ini. Aku berdoa, semoga Allah selalu melindunginya dan menjaga pernikahan kami hingga maut memisahkan. Di mata teman-temanku, kami adalah pasangan yang sempurna. Kalian itu couple goals banget, kata mereka. Aku hanya tersenyum malu. Aku tidak pernah bermimpi memiliki kehidupan seindah ini. Sebuah pernikahan yang penuh cinta, saling mendukung, dan impian yang sama. Setiap Jumat sore, kami selalu pergi ke panti asuhan di dekat rumah. Kami membelikan mereka makanan, mainan, dan terkadang buku cerita. Rizky selalu terlihat sangat tulus saat berinteraksi dengan anak-anak yatim itu. Senyum tulus mereka seolah menjadi cerminan kebahagiaan kami. Aku tahu, Rizky adalah pria baik-baik. Terkadang, saat aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, Rizky akan datang ke kantorku hanya untuk mengantarkan bekal makan siang. Kamu harus makan, sayang. Kesehatan itu penting, ucapnya sambil menyodorkan kotak makan berisi masakan favoritku. Perhatian kecil seperti ini yang selalu membuatku jatuh cinta padanya setiap hari. 5 tahun ini adalah 5 tahun terbaik dalam hidupku. Aku merasa hidupku sempurna. Aku punya karir yang cemerlang, suami yang mencintai, dan impian yang sedang kami bangun bersama. Aku adalah Amira, wanita beruntung yang dilindungi dan dicintai seutuhnya oleh pasangannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa di balik semua kebahagiaan ini, ada rahasia besar yang akan menghancurkan segalanya. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam rutinitas kami. Perubahan yang semula tidak berarti, perlahan-lahan mulai menggerogoti ketenangan hatiku. Rizky mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dulu, dia selalu memberitahuku detail proyeknya. Namun kini dia hanya menjawab singkat, "Proyek baru, sayang. Banyak revisi." Aku mencoba memaklumi. Sebagai seorang pebisnis, aku tahu betul bagaimana tekanan pekerjaan bisa menyita seluruh waktu dan energi. Aku tetap menyambutnya dengan senyuman, menyiapkan makan malam, dan memijat bahunya yang terlihat lelah. Namun, ada satu hal yang mengusikku, ponselnya. Dulu, ponsel Rizky selalu tergeletak bebas di mana saja. Kini, benda persegi itu tak pernah jauh darinya. Bahkan saat ke kamar mandi, ia selalu membawanya. Terkadang, aku melihatnya tersenyum sendiri saat membaca pesan. Namun saat kutanya, dia selalu menjawab, "Bercandaan grup kerja." Aku memaksakan diriku untuk percaya. Malam itu, kami sedang makan malam di restoran langganan kami. Tiba-tiba, ponsel Rizky berdering. Ia langsung mematikan panggilannya. "Siapa?" tanyaku. "Klien," jawabnya singkat, tanpa menatap mataku. Aku melihat wajahnya yang sedikit tegang, membuatku merasa aneh. Setelah makan malam, kami berjalan-jalan di taman kota. Ia biasanya akan memegang tanganku erat, tapi kali ini ia berjalan sedikit lebih jauh dariku,
seolah-olah menjaga jarak. Saat aku mencoba mendekat, ia malah menarik tangannya dan berkata, "Bentar, aku mau angkat telepon dari temanku." Ia berjalan menjauh, berbicara dengan suara pelan dan sesekali melihat ke arahku. Perubahan sikapnya semakin terlihat jelas. Ia tidak lagi sering mengajakku bicara tentang masa depan. Diskusi tentang rumah impian kami yang dulu selalu kami lakukan kini terasa hambar. Saat aku mencoba mengangkat topik itu, ia hanya menjawab, "Nanti saja, sayang. Aku lagi sibuk." Aku merasa kami seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Aku berharap bisa memberi kejutan untuknya. Namun, saat masuk, rumah terasa sepi. Ia tidak ada. Aku mencoba meneleponnya, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa jam, ia baru pulang. "Dari mana?" tanyaku. "Kantor," jawabnya sambil buru-buru masuk kamar mandi. Aku mencium aroma parfum wanita di bajunya, membuat hatiku berdebar tak karuan. Aku mencoba mencari alasan yang logis. Mungkin ia sedang menemui klien wanita? Atau parfum itu dari rekannya di kantor? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Aku tidak mau merusak kebahagiaan yang selama ini kami bangun. Saat kami tidur, ia selalu memunggungi aku. Dulu, ia selalu memelukku erat. Namun kini punggungnya adalah satu-satunya yang kudapat. Aku mencoba memeluknya, namun ia seolah tidak nyaman. "Aku lelah, sayang," ucapnya pelan. Suatu pagi, aku melihat tagihan kartu kreditnya. Ada pengeluaran besar dari sebuah toko perhiasan. "Kamu beli apa, sayang? Kok enggak bilang?" tanyaku. "Oh, itu hadiah untuk klien," jawabnya tanpa menoleh. Aku menelan kekecewaanku. Hadiah untuk klien? Kenapa dia tidak bilang padaku? Ponselnya menjadi benda paling misterius di rumah itu. Selalu disembunyikan, selalu dipegang, seolah-olah ada harta karun di dalamnya. Aku ingin bertanya, tapi aku takut. Aku takut jika pertanyaan itu akan menghancurkan semua kebahagiaan yang tersisa. Aku mulai merasa sendiri. Dulu, kami adalah tim. Kini, aku merasa seperti aku adalah satu-satunya yang berjuang di dalam pernikahan ini. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, tidak ingin ia tahu bahwa aku merasa ada yang salah. Aku berdoa, semoga ini hanya perasaanku saja, dan semoga semua ini hanyalah cobaan kecil yang akan segera berlalu. Setiap kali aku melihatnya tersenyum saat membalas pesan, hatiku terasa seperti dicubit. Aku ingin sekali tahu siapa yang sedang diajaknya bicara. Aku ingin tahu kenapa dia tidak bisa tersenyum seperti itu lagi padaku. Aku ingin sekali tahu, tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Sikapnya semakin dingin. Ia tidak lagi bertanya tentang hariku, tidak lagi memijat kakiku, dan tidak lagi membisikkan kata-kata manis. Kami hanya hidup di bawah satu atap, layaknya orang asing. Aku merindukan rizkiku yang dulu, pria yang begitu mencintai dan menghargaiku. Sore itu, saat aku sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya, berharap itu mungkin klien. Namun suara di seberang sana membuat jantungku berdegup kencang. "Halo, apa ini nomor Bapak Rizky?" tanya seorang wanita dengan suara lembut. "Maaf, ini istrinya. Rizky sedang mandi." "Ada perlu apa ya?" jawabku, mencoba tetap tenang. Wanita itu terdiam sejenak. "Oh, maaf saya salah sambung," katanya, lalu langsung mematikan sambungan. Tubuhku membeku. Kesalahan sambung? Tapi kenapa dia terdengar sangat ragu? Rasa curiga yang selama ini kucoba tepis, kini tumbuh menjadi monster yang menakutkan di dadaku. Siapa wanita itu? Dan kenapa dia mencari Rizky? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang salah sambung. Mungkin dia klien Rizky. Mungkin suaranya terdengar ragu, karena ia malu salah sambung.
Aku mencoba memaksakan logika itu, tapi hatiku menolak. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba mengecek riwayat panggilan di ponselku, tapi nomor itu tidak tersimpan. Ponsel Rizky, seperti biasa, terkunci dan berada di tangannya. Aku tidak berani bertanya langsung, karena aku tidak mau dituduh tidak percaya. Aku hanya bisa menunggu, mencari kesempatan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan suara wanita itu. Suaranya lembut, seolah-olah ia mengenal Rizky dengan baik. Perasaanku tidak enak. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku, sesuatu yang besar. Aku pura-pura tidur saat Rizky selesai mandi. Ia meletakkan ponselnya di atas meja nakas, tepat di sampingnya. Aku melirik ke arah ponsel itu. Aku ingin sekali mengambilnya, tapi tanganku bergetar. Aku takut jika aku mengambilnya, ia akan terbangun. Pagi harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, dan kami makan dalam keheningan. Nanti malam aku pulang larut, katanya saat hendak berangkat kerja. Jangan tunggu aku ya. Kata-kata itu menusuk hatiku. Ia tidak lagi meminta maaf, ia hanya memberitahu. Aku menelepon Ibu Ratna. Aku ingin tahu apakah dia tahu sesuatu. Bu, Rizky belakangan ini sibuk banget ya? Tanyaku. Iya, Nak. Dia lagi ada proyek besar. Jawab Ibu Ratna. Proyek apa, Bu? Tanyaku lagi. Wah, Ibu nggak tahu detailnya. Katanya proyek besar, rahasia, jawabnya sambil tertawa. Perasaanku semakin tidak enak. Rahasia? Sejak kapan Rizky punya rahasia dariku? Aku mencoba mencari tahu di internet tentang proyek-proyek arsitektur di kota kami, tapi tidak ada yang namanya proyek rahasia. Aku merasa sangat frustrasi. Aku tidak punya bukti, aku hanya punya kecurigaan. Aku merasa aku sudah gila, mencurigai suamiku sendiri. Tapi, naluri wanitaku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menahan diri untuk tidak curiga. Aku mencoba untuk percaya. Aku mencoba untuk menjadi istri yang baik. Tapi, setiap kali aku melihatnya, bayangan suara wanita itu selalu muncul di kepalaku. Suatu hari, aku melihatnya tersenyum saat membalas pesan. Aku mendekat, mencoba melihat layarnya. Ia langsung membalikkan ponselnya. Kenapa? Tanyaku. Nggak apa-apa, jawabnya dingin. Saat itu, aku tahu. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku adalah Amira, manajer keuangan yang teliti. Aku tahu betul bagaimana cara mencari informasi. Aku menunggu Rizky tidur nyenyak, lalu mengambil ponselnya. Dengan tangan bergetar, aku membuka lock bank digital di ponselnya. Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Ada transfer besar ke rekening yang tidak kukenal. Nominalnya sangat mencurigakan. Aku melacak nomor rekening itu. Nama pemiliknya, Vira Anggraini. Namanya terdengar familiar, seperti suara wanita di telepon kemarin. Air mataku mulai jatuh. Namun, aku terus mencari. Di riwayat email, aku menemukan etiket pesawat ke Tanah Suci. Bukan hanya satu, tapi 2 tiket. Atas nama Ibu Ratna dan Vira Anggraini. Tanganku bergetar, ponsel itu hampir jatuh dari genggamanku. Aku melihat tanggal keberangkatannya. 2 hari lagi, dan Rizky tidak pernah memberitahuku. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan pulang larut karena pekerjaan. Aku melihat nama Vira Anggraini lagi. Wanita di telepon itu. Aku menelan ludah, air mataku mulai mengalir deras. Aku membuka kembali lock bank digital. Aku melihat semua transaksi yang mencurigakan. Ada pengeluaran besar dari toko perhiasan, dari butik-butik mahal, dan juga dari toko-toko perabotan rumah tangga. Bukan untuk kami. Aku tahu itu. Semua pengeluaran itu tidak pernah kami diskusikan.
Aku kembali ke email. Aku mencari nama, Vira Anggraini, dan menemukan beberapa email dari butik-butik mahal. Isinya adalah konfirmasi pesanan, dan alamat pengirimannya bukan ke rumah kami, melainkan ke sebuah apartemen di pusat kota. Aku merasa kakiku lemas. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding, dan menangis tanpa suara. Kenapa? Kenapa Rizky melakukan ini padaku? Uang yang kutransfer ke rekeningnya, uang yang seharusnya kami pakai untuk membeli rumah impian, ternyata dipakai untuk membiayai wanita lain, dan bahkan membiayai ibunya sendiri. Rasa sakit itu begitu dalam, seolah-olah ada pisau yang menusuk dadaku. Aku melihat foto-foto kami di dinding. Foto-foto pernikahan, foto-foto liburan, foto-foto yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Aku melihatnya tersenyum di foto-foto itu, dan aku tidak bisa mengerti. Apakah semua senyuman itu palsu? Apakah semua cinta yang ia berikan selama ini hanyalah sandiwara? Aku kembali ke ponsel Rizky, mencari petunjuk lain. Aku membuka galeri fotonya. Aku menemukan foto-foto Rizky bersama seorang wanita berwajah cantik. Wanita itu mengenakan cincin dan kalung yang sangat mirip dengan yang ia beli dari toko perhiasan. Air mataku semakin deras. Aku melihat foto-foto Rizky dan wanita itu berlibur di pantai, makan malam romantis, dan bahkan ada foto Rizky mencium wanita itu. Aku merasa duniaku hancur. Pria yang selama ini kupuja, pria yang kucintai dengan segenap hatiku, ternyata adalah seorang penipu. Ia menggunakan cintaku, uangku, dan kepercayaanku untuk membiayai wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ibunya terlibat. Ibu Ratna, wanita yang kusebut sebagai ibuku sendiri, ternyata ikut serta dalam pengkhianatan ini. Aku mengambil ponselku, mengambil foto-foto bukti dari ponsel Rizky. Aku tidak akan membiarkan kebodohan ini menghancurkanku. Aku adalah Amira, manajer keuangan yang kuat. Aku akan melawan. Pagi itu, Ibu Ratna meneleponku. Amira, nak, doakan ibu ya. Ibu sudah sampai di Mekah. Doakan ibu lancar ibadahnya. Suaranya terdengar riang. Aku terdiam. Tenggorokanku terasa tercekat. Umroh? Tanyaku dengan suara serak. Iya, nak, Rizky yang ajak, jawab Ibu Ratna. Dunia terasa berputar. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan. Rizky, suamiku, diam-diam memberangkatkan ibunya umroh. Dan uang yang dipakai adalah uang hasil kerja kerasku. Uang yang seharusnya kami pakai untuk membeli rumah impian. Uang yang seharusnya menjadi dana darurat kami. Dan lebih parah lagi, siapa Vira? Kenapa dia ikut umroh bersama mertuaku? Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Aku tidak mau membuat Ibu Ratna curiga. Syukurlah, Bu. Semoga lancar ibadahnya, kataku, mencoba terdengar normal. Setelah menutup telepon, air mataku kembali mengalir. Pengkhianatan ini begitu menyakitkan. Mereka pergi ke Tanah Suci, tempat yang seharusnya penuh dengan keikhlasan, dengan uang hasil menipuku. Aku merasa bodoh. Aku merasa sangat bodoh. Bagaimana aku bisa begitu buta? Bagaimana aku bisa begitu percaya pada mereka? Aku melihat diriku di cermin. Seorang wanita berhijab, yang selalu berusaha menjadi istri yang baik, yang selalu berusaha mencintai dan menghargai keluarganya. Tapi, mereka mengkhianatiku. Aku mencoba menghubungi Rizky, tapi tidak diangkat. Aku mengiriminya pesan, Rizky, aku sudah tahu semuanya. Pesan itu hanya dibaca, tapi tidak dibalas. Ia pengecut. Ia tidak berani menghadapiku. Aku tidak bisa duduk diam. Aku harus bertindak. Aku harus menghadapi kebenaran ini, tidak peduli seberapa sakitnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku menelepon Ibu Ratna lagi. Bu, Amira mau tanya. Siapa yang umroh sama ibu? Tanyaku dengan suara mantap.
Ibu Ratna terdiam sejenak. Nggak ada, Nak. Ibu umroh sendiri, jawabnya terbata-bata. Bohong, teriakku, tidak bisa lagi menahan amarah. Ibu umroh sama Vira Anggraini, kan? Suaraku bergetar. Ibu Ratna langsung mematikan teleponnya. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Amarah yang membara. Aku tidak bisa memaafkan mereka. Aku tidak akan pernah bisa. Aku mengambil foto-foto bukti yang kubuat tadi malam. Aku mengirimkannya ke ponsel Rizky dan Ibu Ratna. Aku tidak akan tinggal diam, tulisku di pesan itu. Aku tidak peduli jika mereka membenciku. Aku hanya ingin keadilan. Rizky akhirnya pulang dari pekerjaannya. Aku menunggunya di ruang tamu, dengan tiket umroh dan bukti transfer tergeletak di meja. Air mataku sudah mengering, yang tersisa hanya amarah dan kekosongan. Dari mana saja? Tanyaku, suaraku datar. Rizky terkejut melihatku. Wajahnya langsung pucat pasi. Ini apa, Rizky? Tanyaku sambil menunjuk bukti-bukti itu. Rizky mencoba mengelak, tapi aku sudah tahu semuanya. Akhirnya, dengan suara pelan dan menunduk, Rizky mengakui semuanya. Vira adalah istri sirinya. Mereka sudah menikah 3 bulan yang lalu. Ibunya yang menjodohkan mereka, dan bahkan membantu mengurus pernikahan siri itu. Aku bisa jelaskan, Amira, ucapnya, suaranya bergetar. Ibuku yang menyuruhku. Dia bilang, kamu terlalu sibuk bekerja, dan kamu tidak bisa memberiku anak. Dia bilang, aku butuh penerus. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pengakuan itu sendiri. Aku menertawakannya. Jadi, kamu nikah lagi karena aku belum bisa kasih kamu anak? Tanyaku, suaraku dipenuhi sindiran. Aku juga butuh cinta. Amira, kamu terlalu sibuk. Jawabnya, membuatku tertawa sinis lagi. Kamu pikir aku kerja untuk siapa? Rizky? Aku kerja untuk kita, untuk masa depan kita. Dan kamu gunakan uang itu untuk membiayai pernikahan siri dan umroh ibumu dengan wanita lain? Teriakku. Rizky terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, seperti orang asing yang baru kutemui. Maafkan aku, Amira. Aku janji akan tinggalkan Vira, ucapnya. Tidak perlu, kataku. Aku yang akan meninggalkanmu. Rizky terkejut. Maksudmu? Tanyanya. Aku gugat cerai kamu. Jawabku, mantap. Ia mulai memohon-mohon, memegang tanganku. Jangan, Amira. Jangan begini. Kita bisa perbaiki. Aku masih mencintaimu. Katanya. Cinta? Kamu tidak tahu apa arti cinta, Rizky. Cinta itu bukan tentang mengambil. Cinta itu tentang memberi, kataku, melepaskan tangannya dari genggamanku. Aku merasa jijik. Aku merasa muak. Pria ini, yang selama ini kucintai dengan segenap hatiku, ternyata adalah seorang pengecut yang hanya bisa menyalahkan ibunya dan orang lain. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena dia. Aku menatap Rizky. Pria yang selama 5 tahun ini kubanggakan, kini terlihat seperti orang asing. Jantungku sakit, tapi pikiranku jernih. Aku tidak akan membiarkan kebodohan ini menghancurkanku. Hijab yang selama ini kupakai terasa seperti benteng yang melindungiku. Ia mengingatkanku bahwa aku berharga, dan aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mengambil ponselku dan menelepon seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara. Aku butuh bantuanmu, kataku, suaraku mantap. Rizky memohon-mohon, memegang tanganku, tapi aku menepisnya. Keputusanku sudah bulat. Aku akan melawan. Aku tidak peduli lagi dengan permohonan Rizky. Aku memintanya untuk keluar dari rumah kami. Sampai pengadilan memutuskan, aku tidak ingin melihatmu, kataku. Ia terkejut, tapi akhirnya pergi dengan wajah tertunduk. Aku merasa lega. Aku segera menghubungi pengacara temanku,
Namanya Dinda. Semua bukti sudah kupegang. Din, kataku, aku ingin gugat cerai. Dinda terkejut, tapi ia langsung mengerti. Amira, aku akan bantu kamu. Kamu berhak bahagia, ucapnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka lemari, mengambil semua barang-barang Rizky dan memasukkannya ke dalam koper-koper besar. Aku tidak butuh apa-apa lagi darinya, selain kebebasanku. Aku merasa hatiku kosong. 5 tahun ini, aku telah mendedikasikan hidupku untuk Rizky. Aku telah memberikan semua cinta dan uangku untuknya. Tapi, ia mengkhianatiku. Ia menghancurkan semua mimpi kami. Aku tahu, ini adalah keputusan yang berat. Tapi, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang menganggapku hanya sebagai mesin uang. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Aku mulai membersihkan rumah, membuang semua barang-barang yang mengingatkanku pada Rizky. Foto-foto, kado-kado, dan semua kenangan indah yang dulu kami miliki. Aku tidak ingin ada kenangan yang tersisa. Aku ingin memulai hidup baru. Aku tidak hanya berbicara, aku bertindak. Mengingat aku adalah manajer keuangan, semua rekening, kartu kredit, dan aset atas nama kami terdaftar atas namaku. Atau setidaknya aku memiliki akses penuh. Pagi itu, saat Rizky pergi bekerja, aku pergi ke bank dan membekukan semua rekening gabungan kami. Aku juga memblokir semua kartu kredit dan memutus aksesnya ke rekening pribadiku. Sore harinya, Rizky meneleponku. Sayang, kenapa kartu ATM-ku tidak bisa dipakai? Suaranya panik. Aku tersenyum sinis. Semua sudah kubekukan. Jawabku. Dia terdiam. Kau gila, Amira? Bagaimana aku bisa bekerja? Teriaknya. Bukan urusanku, kataku, lalu menutup telepon. Ia meneleponku lagi, tapi aku tidak mengangkatnya. Ia mengirimiku pesan, memohon-mohon, mengatakan bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpaku. Aku membaca pesannya, tapi aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa muak. Aku tahu, ini adalah cara terbaik untuk membuatnya sadar. Ia telah mengkhianatiku, dan ia harus membayar akibatnya. Ia tidak akan bisa membeli apa-apa, ia tidak akan bisa membayar tagihan-tagihan, dan ia tidak akan bisa membiayai wanita lain. Aku menghubungi Dinda lagi. Aku sudah membekukan semua rekeningnya, kataku. Dinda tertawa. Kamu memang hebat, Amira, ucapnya. Kita akan menuntutnya dengan semua bukti yang kamu punya. Aku yakin kita akan menang. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Ibu Ratna. Amira, tolong nak, kasihan Rizky. Dia tidak punya uang, katanya, suaranya terdengar panik. Bukankah ibu sudah punya menantu lain? Tanyaku. Minta saja uangnya pada Vira. Dia kan yang ibu umrohkan, kataku, lalu mematikan telepon. Aku tahu, ini adalah cara yang kejam. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Mereka telah menyakitiku, dan sekarang, aku hanya ingin mereka merasakan sedikit dari rasa sakit yang kualami. Surat panggilan pengadilan datang. Rizky terkejut. Dia tidak menyangka aku akan benar-benar menggugat cerai. Ibu Ratna datang ke rumah, menangis dan memohon padaku untuk memaafkan Rizky. Nak, jangan begini, kasihan Rizky, katanya, mencoba meraih tanganku. Kasihan siapa? Bu? Anak ibu yang mengkhianati saya? Atau saya yang dikhianati dan uangnya dipakai untuk umroh ibu dan istri siri anak ibu? Tanyaku, suaraku dingin. Ibu Ratna terdiam, tidak bisa berkata-kata. Saya sudah mengambil keputusan, Bu. Biarkan pengadilan yang memutuskan, kataku, lalu pergi ke kamar. Di hari persidangan, aku datang dengan kepala tegak. Dinda, pengacaraku, mendampingiku. Rizky datang bersama Ibu Ratna dan beberapa anggota keluarganya.
Mereka semua menatapku dengan tatapan kebencian. Hakim memulai persidangan. Aku menceritakan semuanya dengan tenang dan mantap. Aku menunjukkan semua bukti-bukti yang kupegang. Foto-foto, bukti transfer, etiket pesawat. Aku tidak membiarkan emosi menguasai diriku. Aku hanya ingin keadilan. Rizky mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa aku adalah istri yang buruk, yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa memberinya anak. Aku tertawa. Saya bekerja untuk masa depan kami, yang mulia. Tapi dia gunakan uang saya untuk membiayai wanita lain, kataku. Hakim melihat semua bukti-bukti itu. Ia terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita bisa begitu kuat dan berani. Ia menatap Rizky, dan ia tahu bahwa ia bersalah. Persidangan itu berlangsung selama beberapa jam. Rizky dan keluarganya terus mencoba memfitnahku, tapi aku tidak peduli. Aku tahu, aku akan menang. Setelah melalui proses yang panjang, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai. Aku merasa seperti beban berat di pundakku terangkat. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, disaksikan oleh Rizky dan keluarganya yang hanya bisa terdiam. Aku tidak lagi mengenali Rizky. Ia hanyalah seorang pria asing yang pernah menjadi suamiku. Aku pulang ke rumah kami, mengambil barang-barangku, dan menyerahkan kunci rumah itu kepadanya. Aku tidak butuh apa-apa lagi darinya, selain kebebasanku. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin memikirkan Rizky lagi. Aku hanya ingin fokus pada masa depanku. Aku kembali bekerja dengan semangat yang baru. Aku merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Aku mulai mengisi hidupku dengan hal-hal yang kusukai. Aku mengikuti kelas yoga, aku bertemu dengan teman-teman lamaku, dan aku bepergian. Aku tidak butuh seorang pria untuk membuatku bahagia. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria. Namanya Reza. Ia adalah seorang manajer di perusahaan lain. Ia adalah pria yang baik, yang mencintai dan menghargaiku seutuhnya. Kami mulai dekat, dan aku merasa aku bisa mencintainya. Tapi, aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku ingin memastikan bahwa aku mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Aku menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Aku adalah Amira, wanita berhijab yang kuat, mandiri, dan bahagia. Aku tidak butuh Rizky untuk membuatku bahagia. Aku bisa bahagia tanpanya. Semoga novel yang saya buat ini sesuai dengan ekspektasi Anda. Jika Anda ingin melakukan revisi atau menambahkan detail lebih lanjut, silakan beritahu saya.